Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Saputra dengan NIM 22030482, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen. Dan saya dari kelas 4 Rek A MGT 1. Di sini saya bakal mempresentasikan materi manajemen teknologi informasi. Materi yang pertama tentang sistem telekomunikasi jaringan. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi komunikasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan terus fungsi sistem telekomunikasi yang pertama, transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke yang lain, baik dekat dan jauh. Transmitting device yaitu kabel, serat optik, dan udara, tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua, connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna yang lain mereka inginkan. Yang ketiga, terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli, suara manusia atau lainnya. Yang selanjutnya, media telekomunikasi. Media telekomunikasi merupakan suatu alat yang memproduksi atau mendistribusikan atau menyebarluaskan dan menyampaikan informasi. Dan selanjutnya tentang internet dan extranet. Internet yaitu interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet adalah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan. Untuk tetap menjaga data-datanya yang aman, yang pertama, ancaman eksternal pada internet. Pertama, pelanggaran keamanan. Kedua, virus. Dan materi selanjutnya, penggunaan internet. Pertama, menghubungkan komputer dalam satu organisasi perusahaan. Yang kedua, mengamankan jaringan dalam organisasi dari pihak luar. Ketiga, membatasi akses terhadap suatu sumber. Yang keempat, menghubungkan sumber dalam satu jaringan agar bisa digunakan bersama. Kelima, alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dalam suatu industri. Extranet. Extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Fungsi extranet. Fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Selanjutnya, sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS, Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjelaskan dan mencatat transaksi rutin, harian, bahkan bulanan yang diperlakukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi perjualan, pemesanan, penggajian karyawan, pencatatan karyawan, dan pengiriman sebuah barang. Tujuan utama dari TPS sendiri adalah untuk memberikan timbal balik segala jenis
pertanyaan dan menelusuri kembali ke jalur-jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran ini berfokus pada cara pikir bagaimana cara memberikan produk yang dapat memuaskan pelanggan. Dengan produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya konsumsi, customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan sebuah teknik dari prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce adalah perusahaan pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Terus ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B, business to consumer, B2C. Yang ketiga, consumer to consumer, C2C, consumer to business, C2B, business to administration, B2A, consumer to administration, C2A. Yang ketujuh, online to offline, 020. Jenis-jenis riset pasar. Yang pertama, brand riset. Yang dua, campaign effectiveness. Yang ketiga, competitive analysis. Yang keempat, consumer insights. Yang kelima, customer satisfaction research. Yang keenam, customer segmentation research. Yang ketujuh, product development. Yang kedelapan, usability testing. Selanjutnya, periklanan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Atau jasa iklan adalah jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimkannya dan dimaksudkan untuk memberi tahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Supply Chain Management atau SCM. SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencangkup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran. Bisnis merupakan untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Cara kerja SCM yaitu mengendalikan atau menghubungkan produksi, pengiriman, dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan, perusahaan dapat memotong biaya berlebihan dan mengirimkan produk ke konsumen lebih cepat. Dan terus dalam SCM, manajer rantai pasokan mengordinasikan logistik semua aspek rantai pasokan yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, rencana atau strategi. Yang kedua, sumber bahan baku atau layanan. Yang ketiga, pabrikan, yaitu fokus pada produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, pengiriman. Yang kelima, logistik, sistem pengembalian, yang termasuk untuk produk yang cacat atau tidak diinginkan. Rantai pasokan adalah jaringan yang terhubung dari individu, organisasi, sumber daya, kegiatan penjualan produk atau layanan, dan penggunaan teknologi yang terlibat dalam pembuatan. Jenis-jenis supply chain management. Yang pertama, rantai supply upstream, yaitu atau suplai hulu. Yang kedua, internal SCM atau manajemen internal rantai pasok. Yang ketiga, downstream SCM, suplai rantai pasokan hilir. Yang seterusnya, permasalahan supply chain management. Yang pertama, produk yang berkualitas. Yang kedua, pabrik global. Yang ketiga, permintaan pasar yang berubah.
Yang keempat, teknologi baru. Yang kelima, konsolidasi basis pemasok. Selanjutnya, artikel intelligence expert system intelligent. Artikel intelijen atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Kecerdasan buatan AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia yang oleh mesin, terutama sistem komputer. Dan ada juga jenis artikel intelijen. Yang pertama, mesin reaktif. Yang kedua, memori terbatas. Yang ketiga, teori pemikiran atau teori pikiran. Yang keempat, kesadaran diri. Selanjutnya, expert system. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam, dan sistem pembelajaran mesin. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengetahuan. Expert system dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Dan terus, expert system telah andal digunakan dalam dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan taktis dan memperkirakan kondisi pasar, yaitu sebagai pertama, memberikan solusi yang konsisten. Yang kedua, memberikan penjelasan yang masuk akal. Yang ketiga, atasi keterbatasan manusia. Yang keempat, mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Dan kekurangannya, yang pertama, kurang akal sehat. Yang kedua, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Yang keempat, kesulitan dalam membuat aturan referensi. Yang keempat, memberikan solusi yang salah. Hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki adalah suatu tak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil oleh pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Sejarah perkembangan haki, yaitu secara historis peraturan yang mengatur haki di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, UU mulai diberlakukan oleh permintaan kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya UU Paten pada tahun 1910. 2 tahun kemudian UU Hak Cipta atau Authors Suite 1912 juga diperlakukan di Indonesia untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut. Pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Birni pada tahun 1914. Dan pendaftaran hak cipta memiliki keuntungan. Yang pertama, registrasi membuat catatan publik dan bukti kepemilikan yang sah. Hal ini memungkinkan pemilik untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran dan mengklaim kerusakan hukum. Yang kedua, mengizinkan pembuat karya seni orisinal untuk melindungi dan memonetisasi hak mereka. Ini dapat dilakukan dengan membuat salinan, menjual, menerbitkan, menyiarkan, membuat karya turunan dan lain-lain. 3. Seiring dengan itu memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak moralnya atas hak cipta kerja. 4. Pencipta memiliki hak untuk melakukan kontrol atas penggunaan bahan sastra dan artistik mereka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.